Indonesia, sebuah wilayah yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, kembali menunjukkan dinamika geologisnya pada dini hari, Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Gempa bumi atau guncangan tanah merupakan fenomena alam yang tak terhindarkan, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang terletak di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, Ring of Fire. Pergerakan lempeng-lempeng ini menciptakan zona subduksi dan sesar aktif yang secara konstan melepaskan energi, memicu terjadinya gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mencatat serangkaian aktivitas gempa bumi dengan magnitudo bervariasi di berbagai penjuru Nusantara. Informasi ini dirilis sebagai data cepat tanggap, sehingga masih dapat mengalami perubahan setelah proses pengolahan data lengkap. Detail gempa hari ini. Secara keseluruhan, gempa-gempa yang terjadi menyoroti aktivitas sesar dangkal dan juga zona subduksi pada kedalaman menengah di beberapa wilayah. 1. Wilayah Papua. Wilayah timur Indonesia menunjukkan aktivitas seismik yang ditandai dengan gempa kuat di Sarmi, Papua pada pukul 2.35 banding 35 WIB. Gempa ini memiliki kekuatan magnitudo 3.7 dengan lokasi 21 km barat daya Sarmi dan tercatat pada kedalaman yang sangat dangkal, hanya 10 km. Selain itu, perairan di dekat Waropen, Papua juga mengalami guncangan pada pukul 2.14 waktu Indonesia Barat. Gempa yang berjarak 51 km barat Laut Waropen ini memiliki magnitudo 2.8, namun tercatat pada kedalaman menengah, yaitu 63 km. 2. Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah. Di Pulau Sulawesi, aktivitas tektonik terdeteksi di dua lokasi berbeda. Di utara, dekat dengan perbatasan lempeng, gempa terjadi di Melonguane, Sulawesi Utara pada pukul 1.58 banding 14 WIB. Gempa ini berkekuatan magnitudo 3.1, berlokasi 10 km timur Laut Melonguane, dan sangat dangkal dengan kedalaman hanya 10 km. Sementara itu, di bagian tengah pulau, gempa bermagnitudo 2.3 terdeteksi di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada pukul 1.51 banding 15 WIB. Gempa ini berlokasi 17 km tenggara Parigi Motong dengan kedalaman 29 km. 3. Wilayah Sumatera. Zona subduksi di lepas pantai Sumatera Barat kembali menunjukkan pelepasan energi dalam skala kecil menengah. Gempa pertama tercatat di dekat Pulau Enggano, Bengkulu pada pukul 1.49.03 WIB. Berkekuatan magnitudo 3.2 dengan epicenter 25 km timur Laut Enggano dan kedalaman dangkal 28 km. Peristiwa ini diikuti oleh gempa lainnya di perairan barat Laut Lebong, Bengkulu pada pukul 1.50 banding 36 WIB. Gempa kedua ini memiliki magnitudo 2.9, namun tercatat pada kedalaman 64 km. 4. Wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT. Di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur, ketegangan tektonik juga menyebabkan dua guncangan yang tercatat oleh BMKG. Gempa dengan magnitudo 2.7 terjadi di 69 km barat Laut Timur Tengah Utara, TTU, pada pukul 1.40 banding 52 WIB, yang memiliki kedalaman menengah 57 km. Sebelumnya, pada pukul 1.33 banding 33 WIB, guncangan juga terjadi di 44 km timur Laut Wula, Waicelu, Nusa Tenggara Timur. Dengan magnitudo 2.5 dan kedalaman yang relatif dangkal, 18 km. BMKG selalu menekankan bahwa informasi yang dikeluarkan bersifat sementara dan mengutamakan kecepatan. Selalu pastikan Anda mendapatkan informasi terkini dan terpercaya hanya dari BMKG untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.